Halo semua, kali ini kita kedatangan salah satu game MMORPG baru di Play Store yang judulnya itu adalah Chaos World. Jadi game ini tuh merupakan salah satu game pay to earn yang dimana kita itu bisa buat menghasilkan uang dari game yang satu ini guys. Nah secara gameplay, konsepnya itu hampir mirip seperti game kayak Lineage 2M, kemudian Lord 9 dan juga sejenisnya. Dan kebetulan untuk gamenya sendiri pun juga salah satu game yang paling banyak dinantikan oleh para penggemar game MMORPG guys. Nah seperti apa gameplaynya? Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. BTW di sini tuh ada beberapa server ya. Jadi untuk servernya cuman ada 6 doang dan hampir semua servernya itu penuh semua guys. Dan mungkin kayaknya gue bakalan coba buat main di server Leonic aja nggak sih? Atau kita main di server ini guys, karena kan ini tuh baru nih katanya nih. Nah pertama kita disuruh buat bikin karakter ataupun class dulu ya. Jadi untuk classnya itu ada Knight, ada Archer, terus ada Wizard, dan yang terakhir itu ada Assassin. Nah setiap karakter ataupun kelas seperti yang bisa dilihat di bagian sini nih, itu dia punya atribut yang berbeda guys. Contohnya kayak Knight, dia itu lebih ke arah strength sama stamina, yang mana dia ini tuh lebih berfokus untuk close combat dan juga dia itu bisa jadi tank gitu ya. Next ada Archer, dia itu lebih berfokus ke agility ya, paling gedenya. Untuk Wizard dia lebih ke intelligent, dan yang terakhir untuk Assassin dia lebih ke arah strength. Dan untuk yang lainnya ya memang agak sedikit tipis banget sih kalau Assassin kalau menurut gua. Dan di sini kayaknya gua bakalan coba untuk menggunakan karakter Assassin aja guys, karena gue pecinta Assassin sih. Yaudah kita bikin karakternya dulu. Tapi di sini tuh kita nggak bisa buat milih gendernya ya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita gerakin karakternya nih guys. Seperti yang kalian lihat, untuk angle kameranya itu dari atas ya. Kita nggak bisa buat turunin lagi nih sejauh ini. Sekarang gue dikasih senjata. Oke. Oh ini dia kah basic attack gue. Di sini kita masih manual guys. Oh ada fitur auto, oke. Jadi kita udah bisa buat langsung auto battle. Dan kalau menurut gue dari segi grafis agak kurang ya. Kalau dibandingin sama game kayak Rohan, kemudian Lineage 2M, ini agak kurang sih guys, tapi kita coba lihat untuk pengaturannya bentar ya. Di sini untuk settingan grafiknya gua mana nih? Udah very high dong. Gak ada settingan grafiknya guys. Tuh. Ya udahlah ya. Berarti ini kayaknya udah grafik maksimal sih. Nah, ini udah agak rada smooth ya pergerakan karakternya. Ini ada quick slot yang dimana kita bisa buat naro potion ataupun skill. Dan kita juga bisa buat ngatur auto potion guys. Caranya kita tinggal tahan aja di bagian quick slotnya. Terus kita tarik ke atas ya. Kira-kira kayak gitu doang untuk pakai autonya. Sejauh ini gue masih belum ketemu sih guys sama orang lain. Dan kalau kalian perhatikan maka di sini untuk UI-nya nggak beda-beda banget sama game MMORPG Korea pasaran banget sih. Ya memang biasanya kalau game-game begini tuh kebanyakan orang ya. Ini menurut gue doang. Itu mereka kalau main cuman buat cari cuan doang guys. Mungkin ada sih beberapa sultan yang mungkin ya kalau misalnya gamenya rame kayak L2M sih banyak sultannya ya. Karena mereka itu kan adu gengsi gitu guys. Tapi kalau di sini mungkin gua nggak tahu nih. Karena untuk pemainnya kayaknya nggak serame itu juga. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira game kayak gini tuh masih worth it nggak sih buat kita mainkan? Di sini sayangnya kita juga nggak bisa buat lihat total damage karakter kita ya. Yang bisa kita lihat itu cuman critical, miss, itu doang sih. Kalau di game lain biasanya kita kalau menyelesaikan misi yang udah jaraknya sekitar 100 meter ke atas, itu kita bisa teleportasi guys. Tapi di sini gua nggak tahu sih entah kenapa nggak bisa buat teleportasi. Mungkin kita memang harus disuruh buat jalan kali ya, jalan kaki cuy. Ya biasanya kalau game-game kayak gini sih buat dapetin skillnya agak rada sulit ya. Paling kalau awal-awal kayak gini kita cuma dapat 1 atau 2 skill doang guys. Kebanyakan kita cuma memanfaatkan fitur basic attack-nya doang sih. Ini dia nih skill pertama gua. Langsung aja kita pakai auto. Oke, kita lihat ya. Kayak gitu skillnya. Oh, kayak double slash doang kah? Lumayan sih kalau kata gua. Biasanya kalau game-game kayak gini tuh di awal-awal untuk misinya cukup gampang ya. Tapi kalau lo udah di level-level gede, kita bakalan disuruh buat bertapa di monster guys. Fokusnya ke hunting biasanya ya. Di sini untuk naik level juga nggak cepet-cepet banget sih guys. Sampai sekarang gue masih level 2 nih. Oke, ini gue dapat tiket gacha guys. Dan ini kita udah kasih apa nih? Ada ginian ya, ada pet, kemudian ada descent. Tapi gue nggak tahu sih descent itu buat apaan. Ini kah? Kita lihat, oh ini dia descentnya. Mungkin kayaknya semacam avatar kali ya, ataupun mungkin partner guys. Kita coba lihat, oh avatar dong. Jadi konsepnya itu beneran mirip kayak Lineage 2M ya, dimana kita itu bisa buat menggunakan berbagai macam avatar.
Tapi gue nggak tahu sih guys, apakah avatarnya itu mempengaruhi senjata yang kita gunakan ataupun class karakter kita. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan di awal-awal kita itu langsung disuruh buat pilih class tuh guys. Nah sekarang kita udah bisa buat ketemu sama orang lain nih guys. Kalau gue lihat jumlah pemainnya cukup banyak sih. Lumayan rame, tapi ya biasanya kalau kalian perhatikan di bagian nickname-nya, mungkin ini kayaknya robot nggak sih? Atau bot guys. Karena biasanya kalau game-game kayak gini tuh kebanyakan bot sih sayangnya. Terakhir gue main game ini waktu di Lore9 apa di Rohan ya. Dan gue udah gerah sih guys main gamenya karena ya banyak bot masalahnya. Kebanyakan orang kan cuma buat cari duit doang tuh. Kita sekarang disuruh buat ngalahin beginian nih, Goblin Temples. Biasanya kalau game-game kayak gini tuh kalau mendapatkan skill itu harus beli di NPC ya. Jadi sebisa mungkin kayak gold coin kalian seperti ini nih, itu disimpan aja guys, ataupun digunakan sebaik-baik mungkin ya. Oke, kita dapat equipment kah barusan? Buset, bisa digunain. Padahal itu kan karakter buat cewek ya. Buset, kok bisa gue gunain sih? Di sini kita juga bisa buat upgrade equipment kita kayak gini. Jadi kita butuh gold. Dan persis seperti line edge 2M, ada chance tertentu untuk pecahnya guys. Jadi kalau yang udah sampai ke peringkat merah seperti ini, kalau kita tempa ada kemungkinan untuk pecah. Sekaligus kita coba buat main-main bentar ke bagian fitur-fiturnya kali ya. Di sini tuh ada hadiah-hadiah lagi nih guys, kita langsung terima-terima aja. Lumayan banget, gratisan gitu kan. Oh, dapat tiket gacha ke gua. BTW di sini untuk emailnya adakah? Oh, ada. Oke, kita coba buat get all. Kita dikasih tiket gacha ya, lumayan banget sih. Kita coba testing gacha nanti. Di sini BTW kita juga bisa buat meningkatkan poin atribut kita sih harusnya. Nah, ini dia nih. Jadi terserah kalian mau ningkatin strength, stamina, wisdom, intelligence ataupun agility kalian. Karena berhubung gue itu pengguna assassin, jadi gue bakal naikin strength gue dulu guys. Nah ini dia. Langsung aja kita klik OK. Setiap kita naik satu level kita mendapatkan satu skill point ya. Maksud gue ada atribut point. Di sini kita juga dijelasin strength itu nambah apa aja, agility nambah apa aja, dan begitu pun seterusnya cuy. Kita sambilan lihat hasil email gue tadi kali ya. Ini ada kayak ginian. Katanya kita bisa mendapatkan equipment kalau kita buka box ini guys. Langsung aja kita coba buka. Kita cek all. Ini gue dapat yang warna merah sih. Cuma biru doang. Hijau doang maksud gue. Kita gaskan lagi. Hijau lagi coy. Kayaknya paling tinggi hijau ya. Next kita dikasih tiket pet nih kayaknya. Gak bisa kah? Mungkin kita nggak boleh sambil berperang kali ya. Kita coba buat mode damai dulu. Gue bakalan coba buat gacha di sini nih. Kita cek all. Wah, dapat warna biru gua lumayan. Terus kita coba gacha ini. Kok nggak bisa dah? Oke, warna kuning dong. Ya, warna biru lagi guys. Kita gaskan lagi. Nggak kebuka sama gua, buset, ketutup dong malahan. Ini kita buka lagi. Yup, biru doang. Untuk di biru doang gue dapatnya buset. Kayaknya di game ini tuh kita bisa buat reroll ya. Jadi kalau kita mendapatkan equipment yang jelek ya kita tinggal reroll aja guys. Oke, sekarang gue udah pakai equipment itu full hijau. Langsung aja kita coba buat test drive damage-nya seperti apa. Wah, jadi makin sakit dong, buset. Dan ini dia untuk tampilan kota NPC-nya ya. Di sini kita bisa buat membeli berbagai macam potion, kayak gini contohnya nih. Ada pot HP-nya kah? Ini buff guys, untuk meningkatkan attack speed, movement speed, dan juga yang lainnya ya. Buset, banyak banget meningkatnya. Dan dia aktif selama 10 menit ya. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi sih guys yang bisa gua bahas dari game yang satu ini ya. Untuk fitur-fiturnya juga cuman gitu-gitu doang. Buat sekarang ada Descent. Oh, kita coba buat ganti Descent. Kita coba buat ganti jadi yang ini guys. Oke. Oh, jadi kalau desainnya itu nggak sesuai sama senjata kita itu nggak bisa ternyata ya. Ya udah, kita coba ganti sama ini mungkin. Oh, kalau ini bisa nih guys. Jadi kalau jarak dekat sama jarak dekat, jarak jauh sama jarak jauh ya. Gak bisa kebalik cuy. Keren sih. Avatarnya itu bukan bentuk manusia tapi bentuk-bentukan kayak monster-monster gitu ya. Unik sih kalau kata gua. Oh ya, tadi kita kan dapat pet juga tuh. Kita coba gunakan pet yang ini. Lucifer. Cara makanya gimana?
Nggak tahu sih gue, kayaknya masih belum kebuka fiturnya ya. Tapi udah guys, kira-kira seperti itu dulu aja untuk video kita kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!